warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salamnya Allah beri keberkahan dunia dan akhirat ya. Mudah-mudahan dari salam yang kita sampaikan dan dijawab, mudah-mudahan Allah menjadi ridho ya, karena hakikatnya salam itu adalah saling mendoakan satu dengan yang lainnya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puji syukur marilah selalu senantiasa kita panjatkan ya kepada Allah, karena dengan kita memanjatkan syukur kita, maka nikmat-nikmat yang Allah berikan menjadi berkah dan tentunya akan ditambah oleh Allah. Nikmat itu apa saja? Banyak ya. Salah satu yang paling terasa setiap orang beda-beda nih ya, tapi pada umumnya adalah pertama, nikmat masih bisa berada di agama yang baik ini ya, tuh nikmat. Yang berikutnya, nikmat masih bisa diberi rasa bahagia oleh Allah ya, karena tidak semua orang hidup itu hatinya sama bahagia, duduknya bareng tapi perasaannya beda-beda ya. Ada yang satu lagi mikirin di rumah dasarnya di sini pikirannya melanglang buana ya. Ada yang memang fokus gitu ya, ada yang happy banget kayaknya ya gitu, kumpul bareng-bareng gitu ya, ada. Jadi tidak semua sama gitu. Itulah uniknya manusia ya, zatnya berbeda-beda gitu. Nikmat masih diberikan kesehatan badan kita oleh Allah ya, sehingga sehat badan kita ini bisa semuanya kita lakukan ya, segala aktivitas yang Allah amanahkan di pagi hari ini sampai nanti malam hari ya. Kalau ibu-ibu makan dah banyak amanahnya ya artinya waktu 24 jam teh kurang, betul ya. Baik yang di rumah juga sama, nggak ada habisnya, ada kerjaan mah ya. Jadi keluar apa tidak teh sama aja, mendingan dia keluar gitu ya, ada waktu untuk belajar gitu ya, seperti itu. Nikmat masih bisa berada di lingkungan yang baik ya, lingkungan orang-orang yang solih dan solihah ya. Ini bersyukur hari ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan baik, insya Allah dalam keadaan tolabul ilmi ya. Ya alhamdulillah, coba lagi ya Bu ya, mudah-mudahan gak bosan ya insya Allah, mudah-mudahan saya salah satu orang yang dirindukan, amin. Seperti halnya saya merindukan ibu-ibu. Cia, benar Bu, wallahi gitu ya. Kalau kita sudah bisa merindukan seseorang karena Allah, berarti tanda bui-bui cinta karena Allah sudah tumbuh ya. Cia, sahdu banget ya pagi gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan kecintaan Rasul, dan termasuk doanya kalau itu pasti ya, kita dicintai oleh Rasul mah pasti, mau Rasul kenal mau tidak gitu ya, Rasulullah pasti cinta dengan hamba-hambanya ya, karena Rasul itu salah satu manusia penutup pintu surga ya. Rasul itu tidak akan masuk surga sebelum semua umatnya masuk surga ya, seperti itu. Tuh buktinya cintanya Rasul kepada kita. Jadi seberapa besarkah cinta kita kepada Rasul ya gitu. Jadi hanya diri kita yang bisa menjawab, tak perlu diungkapkan tapi dikerjakan ya. Tentunya mudah-mudahan kita berdoa semoga kita selalu menjadi manusia pejuang sunnah. Tuh ya, jadi bukan pejuang cinta lagi Bu, pejuang sunnahnya Rasul ya. Sunnahnya Rasul itu kan banyak banget ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kakinya Rasul itu semuanya sunnah tuh. Makanya kalau kita ingin menjadi umat yang lebih baik itu baca biografinya Rasul. Indah banget Bu, dan gak akan pernah habis, bertahun-tahun kita baca buku itu, kita menteladaninya gitu ya, itu Masya Allah. Semakin ditumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah selalu memberi limpah rahmat kepada beliau, kepada kita sebagai umatnya sampai akhir nanti ya. Terima kasih yang terhormat kepada Ketua Majelis Taklim Baitur Rahman ya, Bunda Windy ya.
Siapa? Bunda siapa? Bibi. Benar nih, harus tahu gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Saya Ketua Majelis Taklim MT Baitur Rahman ya. Mari sama-sama kita doakan beliau, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang ya, dan istiqomah, dan selalu banyak ide-ide ya untuk mengembangkan Majelis Taklim Baitur Rahman. Yang terhormat juga, yang tersayang, yaitu para jamaah MT Baitur Rahman yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu ya. Mungkin yang paling saya hafal ada sahabat saya itu Solihah Abu Ana ya, Masya Allah, beliau kangen Bu, saya baru ketemu lagi sama beliau. Mudah-mudahan ibu-ibu semua ya sehat ya. Jadi kalau sehat itu indah rasanya, enak ya. Walaupun makan gak punya apa-apa juga nikmat ya. Tapi sok coba kalau sakit gigi aja makan di depan enak tuh tak enak rasanya ya. Karena apa? Nikmat tubuh diberikan sehat itu adalah luar biasa. Dan kita harus menjaganya ya. Menjaganya karena kenapa? Nanti suatu saat ketika kita dipanggil oleh Allah akan dipertanggungjawabkan. Bukan hanya amanah kita. Kita punya amanah misalnya Bunda Windy jadi MT gitu ya, di ketua di sini, nanti ditanyain amanahnya. Ya, ibu-ibu jadi ibu rumah tangga, jadi seorang istri ditanya nanti. Ya, bukan hanya itu, ternyata tubuh kita nanti ditanyain. Karena ketika lahir, alhamdulillah semua sehat kan ya. Matanya 2, jarinya, tangannya 10 gitu ya, nggak ada yang 4 gitu ya. Alhamdulillah semua normal, anak-anak kita juga ya dikasih mulut gitu. Nah nanti itu ditanya itu Bu di akhirat ya, jangan dianggap sepele gitu ya. Makanya ketika lahir matanya normal, udah balik ke Allah teh udah katarak. Ya, jantungnya sehat udah balik, ternyata meninggal karena serangan jantung. Alhamdulillah ya. Nah itu nanti dipertanyakan semua. Makanya kita harus belajar hidup sehat ya, sehat lahir dan batin. Ya, nanti semua dipertanyakan. Alhamdulillah, ibu semuanya apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alam bawah sadarnya tuh, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Dari jam 12 sampai ayeuna gitu dan seringnya kita nggak jujur gitu ya. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Jujur itu Bu dari ucapan, saya selalu bilang dari ucapan dan perbuatan itu selaras. Itu yang namanya jujur ya. Dari mulai ucapan sama BL-nya tuh sesuai. Kalau alhamdulillah rasa bahagia dan rasa bersyukur kita bagaimana? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Jadi sesuai. Tapi kalau alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar setengah udah ini akhir bulan, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Mimpiku aja udah beda lagi gitu ya. Ini orang ya gitu, bener gak gitu ya. Nah, jadi belajarlah kita untuk bisa jujur pada diri kita sendiri ya. Itu mah sudah biasa gitu ya. Kalau saya punya trik satu Bu, kalau ditanya ibu-ibu semuanya apa kabar, tarik nafas. Jangan Lama jawabnya. luar biasa gitu. Bisa ketika memejamkan, tarik nafas, bawa ion-ion yang positifnya semua ke dalam alam pikiran kita. Ya, apa yang lagi pengen diraih, tarik nafas. Ya, kebahagiaan itu apa? Dipikirkan di sini, ucapkan dengan lantang luar biasa. Bisa ya? Coba belajar. Ibu-ibu semuanya apa kabar? Luar biasa. Masya Allah, ketawa jadinya ya. Yang ketawa mikirin apa coba? Siapa tadi yang ketawa? Kalau lagi tarik nafas jangan-jangan mikirin yang lucu-lucu. Masya Allah ya. Jadi mencoba sesuatu yang baru itu perlu ya, agar apa? Agar ada apa? Variasi dalam hidup ya. Yang tadinya alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar, gak pakai senyum, sekarang nggak ada, tarik nafas, ketawa ya. Gak tahu mikirin apa gitu ya. Karena ketika kita menarik nafas, itu helaan nafas, kita bayangkan ya Allah nikmatnya diberi nafas, diberi hidung yang bisa bernafas dengan lega, terus
Pikirkan dah tuh ya Allah hari ini berkah ya Allah, udah luar biasa. Banyak alhamdulillah ya. Seperti itu. Alhamdulillah ketemu lagi ya Bu kita ya. Mudah-mudahan gak bosen, mudah-mudahan kita sama-sama saling belajar ya. Sekali lagi yang di depan di sini bukan berarti orang yang paling hebat ya. Yang di depan ibu-ibu bukan berarti orang yang segalanya tahu ya. Sama, saya juga masih belajar ya. Yang namanya ilmu hidup itu madal haya, belajar sepanjang hidup ya. Coba kalau nggak percaya belajar itu sepanjang hidup. Ibu waktu lahir itu pakai ilmu nggak Bu orang tua? Jangan lahir deh ketika dibentuk pakai ilmu nggak? Pakai, kagak mungkin langsung masuk aja gitu ya. Pasti kan ada orang tua yang begitu. Pasti kan pakai ilmu ya, deketin dulu istrinya ya, baca doa dulu, rayu-rayu dulu. Ada yang begitu? Ada, harus ya. Ada yang langsung tancap aja? Ada. Pengalaman. Ya, itu pengalaman. Ada Bu yang begitu ya. Mungkin karena keterbatasannya. Tapi bukan ibu ya. Ibu mah mewakili. Daripada yang lain nggak jawab jadi ngerame ya Bu ya. Bersyukur ada yang jawab gitu. Ya. Jadi dari mulai kita dibentuk aja udah ada ilmunya tuh. Ya. Terus mulai kita dikandung oleh orang tua kita. Ya. Siapa yang ngandung kita Bu? Ibu lah ya. Ada yang bapak di sini. Ya. Ibu kita ngandung kita pasti pakai ilmu. Ya. Gimana rasanya kalau misalnya tidur biar nggak kejepit perutnya, pasti kan miring, terlentang. Nggak mungkin si ibu itu udah terlumpuk aja pokoknya gitu ya. Itu kan pakai ilmu makan ya. Kata orang kalau makannya pedes-pedes jangan nanti rambutnya botak, kepalanya botak. Nggak ngaruh ya, nggak ngaruh gitu kalau untuk paling nutrisi ya. Maka dijaga pola makan agar si calon bayi yang ada di perut itu lahir dengan sehat. Itu ilmu ya. Terus lahir ya, lahir juga pakai ilmu. Gak mungkin lahir langsung ditarik betul gitu. Kan gak mungkin Bu, pelan-pelan ya, tarik nafas gitu ya, pakai ilmu kan ya bidannya gitu. Keluar si bayi, lalu diapain? Dibersihkan, diajarkan ya, diberikan nama baik, zat yang baik namanya harus baik. Itu kan semua pakai ilmu. Terus mau jalan ya, terus mau nikahan, semuanya prosesnya sampai kita nanti meninggal dunia juga pakai ilmu. Ya, kalau nggak pakai ilmu niscaya itu orang meninggal akan dimandiin Bu. Bisa juga nggak dikafanin langsung dikubur. Bisa jadi nggak dikubur juga, taruh aja udah biasa sampai nanti dibelantungin sampai jadi tengkorak gitu ya. Itu kan kayak zaman dulu gitu ya, zaman purbakala gitu. Walaupun saya nggak tahu ya, saya bukan orang purba gitu. Tapi kan baca-baca kan begitu ya, zaman fosil-fosil, karena nggak ada ini. Kita kan semuanya diprosesin sampai nanti dikuburkan, dimakamkan. Itu semuanya pakai ilmu. Jadi dari mulai kita diciptakan oleh Allah sampai kita kembali lagi kepada Allah, semuanya tidak terlepas dari ilmu. Begitupun ilmu rumah tangga. Ada Eyang ya, Masya Allah. Ini yang dari Ciriung ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah Bu. Beliau salah satu guru saya juga. Masya Allah, beliau usianya sudah lanjut ya. Insya Allah sudah 72, tapi kalau senang masih energik. Insya Allah, kita banyak belajar nih sama beliau. Selamat datang ya, mohon maaf ya kalau ada salah-salah mungkin bisa diperbaiki ya. Ya, ada lagi yang selain dari Crystal Garden? Coba angkat tangannya. Iya, Bunda ya. Bunda udah kemarin tahu. Oh, Bunda. Tinggal di mana, Bu? Oh iya, ini udah tahu ya. Waktu itu udah. Cuma dia pas ngeliatnya sama siapa ya? Oh, ini anaknya. Oh, nomor berapa? Masya Allah. Oh ya, tuh. Namanya apa? Mertua teladan ya. Belajarnya sama-sama ya. Mertuanya belajar, anaknya pun belajar. Biar apa? Biar satu visi dan misi. Sebenarnya enggak, biar Eyang nggak mau nyampein ilmu lagi. Biar sama-sama belajar. Nah begitu ya, ilmu rumah tangga itu begitu Bu. Ya sesuai tema kita adalah kunci sukses untuk keluarga sama-sama ya. Kalau Cemara itu aplikasi dari Samara tuh ya. Dibentuk film gitu ya, itu namanya Cemara. Jadi promo ya saya nggak
Mungkin di antara kita ada yang belum tahu ya arti samarat itu apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, gitu. Sakinah itu apa, Bu? Sakinah apa? Mawaddah apa? Warahmah apa? Belum tahu? Ada yang sudah tahu? Kita gali hari ini ya. Dari penyamaan nama dulu ya. Masya Allah. Di dalam sebuah Al-Quran ya banyak ayat-ayat tentang yang mengkaji tentang keutamaan-keutamaan bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, makanya kalau kita doakan suka ada ya barakallahu fikum gitu ya. Kalau misalnya ada yang nikah gitu ya, kita mengucapin doa yang baik-baik gitu ya, kan agar rumah tangganya jadi sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Nah, sakinah itu punya makna sendiri, mawaddah punya makna sendiri. Tapi sebelumnya Ibu saya mau tanya di sini, ada yang usia pernikahannya di atas 25 tahun? Coba angkat tangan. 25 tahun di atas berapa? Masya Allah, barakallah. Ibu beneran mukanya teh masih imut-imut. Usia pernikahannya 28, usia berapa Ibu? Ya, Cik. Jangan ada rahasia di antara kita, Bu. Masya Allah. Ada lagi? Berapa usia pernikahannya? Udah lupa. Ada lagi? Oke, 28 tahun tuh masa-masa itu ya, masa-masa udah akhir-akhir ya. Bunda Windy berapa? Berapa Bun? Pengantin baru terus ini Mah ya. Masa-masa 28 tahun itu masa-masa kadong ya. Terlanjur tadinya gak cinta udah terlanjur 28 tahun ya. Begitu ya. Ada yang di atas 10 sampai 15 tahun? Ada ya. Berapa coba angkat tangan, saya lagi ini nih Bu nih, lagi mendata Cie. Yang di atas 10 sampai 15 tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah banyak. Oke. Berapa tahun Bu? 12 ya. Masa-masa panem. Masa-masa banyak cerita ya, masa-masa segitu tuh ya. Masa-masa ya banyak cerita yang harus kita permasalahan ada aja ya. Dari komunikasi jadilah permasalahan sensitif. Masa-masa was-was sebenarnya Bu, masa-masa segitu tuh ya, antara berlanjut dan tidak. Jadi kudu bertahan tuh ya. Ya iya benar, ini pakar Bu yang bukan saya, ini dari data gitu ya. Banyak godaan tuh pengalaman ya, saya kayak gitu ya. Jadi harus kuat-kuat ya. Kuat-kuat apanya? Kuat-kuat pikirnya, kuat-kuat memperbaiki diri ya, agar Curhat ya? Iya, agar apa yang Curhat. apa? Uminya curhat. Secara nggak langsung saya curhat ya. Ada yang di bawah setahun? Nggak ada ya? Iya sih, wajahnya sih bukan wajah belia. Kalau ada, Masya Allah ya, bahagia itu, wajah-wajah bahagia di bawah setahun lah ya. Masih manis, masih indah ya. Makan masih, udah makan belum ya? Misalnya iya, udah 10 ke atas lah, udah makan apa belum terserah. Penting tuh ya, ada di meja mau makan atau enggak. Begitu ya, wajar Bu, wajar. Penuh dengan apa cerita gitu ya, namanya rumah tangga. Karena balik lagi, saya balikin lagi bahwa rumah tangga itu adalah sebuah puzzle ya. Puzzle-nya yang amat besar, puzzle-nya itu yang sangat kompleks bentuk-bentuknya. Ibu pernah main puzzle? Pernah. Atau tanya lagi ke Ibu, pernah lihat puzzle? Ada yang belum pernah lihat puzzle di sini? Ya, mungkin kalau main belum ya, karena masa zaman saya mah kayak ya nggak ada puzzle katanya ya. Cuman kan punya cucu gitu ya, pasti tahu ya. Sekali-kali tuh Bu nimbrung sama cucunya, sama anaknya, pasang puzzle, mengasah otak kita. Ternyata kita termasuk orang yang bisa pasang puzzle apa tidak? Karena tidak semua orang bisa pasang dengan waktu cepat ya, butuh proses. Ada yang pasang puzzle-nya itu cepet ya, ada yang harus dilihat itu satu-satu. Karena itu balik lagi ke otak kanan kirinya setiap manusia. Nah, puzzle rumah tangga itu kan besar sekali ya,
bentuknya macam-macam ya. Sehingga dalam satu keluarga itu harus menyusun puzzle itu menjadi sebuah bentuk yang enak dilihat, bentuk yang bisa disimpulkan, bentuk yang bisa menjadi penghibur buat semuanya. Contoh, ada puzzle misalnya pemandangan, ada gunung, ada apa lagi Bu? Ada apa lagi gunung Bu? Udah pernah lihat kan ya pemandangan? Apa? Coba keluar itu. Ada gunung, ada apa lagi? Ada pohon, ada sawah, ada awan, ada air, ya, ada burung, gitu. Ada kutu di situ Bu. Ada kalau ada kerbaunya, kalau ada kutunya, ya. Saya nggak pakai slide sih ya, nanti saya akan lihatin tuh. Coba ada yang bisa ngelihat selain yang tulisan saya tuliskan? Oh ada kadang. Pernah saya isi seminar ya. Ada gambar di situ, padahal dari gambar itu cuma ada 11. Tiba-tiba ada yang sampai 16, Masya Allah. Ustazah ada 15, woi. Ada berapa? 12, wih, Masya Allah. Coba air testimoni, coba yang nyebutin 16 mana aja ditunjuk. Dan ternyata kata dia ada kutub di sini Ustazah. Jadi bintik-bintik dia ibaratkan itu kutub, Masya Allah. Ada lagi yang gambarnya cuma begitu doang, kata dia itu dinosaurus. Masya Allah, itulah manusia ya. Jadi kita dalam menyikapi sudut pandang itu gak merasa diri kita paling benar ya. Bisa jadi yang dia lihat itu memang gitu ya. Nah makanya butuhnya kita kumpul, taklim, belajar agar menyamakan persepsi yang tidak sama ya. Bukan berarti yang jawabnya itu 16 salah. Enggak, saya gak pernah menyalahkan ya. Kecuali kalau yang hak, yang batil baru salah ya. Tapi kalau dalam ilmu psikologi tidak ada yang salah ya gitu. Jadi sudut pandang setiap manusia itu berbeda-beda, isi di sini gitu ya. Tuh ya. Jadi arti dari sakinah mawaddah warahmah itu adalah, sakinah itu apa Bu? Sakinah itu adalah ketenangan ya Bu ya. Sakinah itu adalah ketenangan. Nanti kita aplikasikan ya. Ini secara bahasa dulu ya. Ketenangan. Mawaddah itu adalah cinta. Rahmah itu adalah kasih sayang. Masya Allah ya. Jadi keluarga yang tenang ya, yang dengan penuh cinta, maka terlahirlah sebuah kasih sayang. Mau gak Bu begitu Bu? Mau, cita-cita kita ya gitu. Tapi harus ada usaha gak Bu? Harus. Saya pernah ditanya ketika saya ngisi senam ya, waktu itu tentang lagi pelatihan cara pola makan yang sehat sesuai dengan postur tubuh yang ideal. Ditanya coach, gimana sih biar ideal gitu, perutnya rata gitu ya, terus awet muda gitu dengan usia segini tapi masih energik, bisa ngelakuin berapa kegiatan dalam satu hari gitu ya. Tapi gimana caranya gitu? Tapi saya orangnya gak mau gerak, tapi saya masih pengen makan apaan aja gitu ya. Tapi saya pengennya nyantai, pengen diketok orangnya aja kayak gitu ya. Ada yang nanya kayak gitu, saya cuma senyum. Jadi sekarang gini saya bawa, seandainya ya kita pengen punya penghasilan besar ya, saya bawa dulu ke alam bisnis nih ya. Kita pengen punya penghasilan besar Bu ya, tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain di rumah aja, kira-kira punya nggak Bu? Ya, bukan berarti di rumah saya pengen handphone, saya jualan online, itu mah ada usaha namanya. Nggak ngapa-ngapain gitu, masak, nyapu, ngurus rumah, gitu aja gitu ya. Atau si ayah, ya kamu harus punya uang sekian, sejuta, misalnya 10 juta sebulan. Tapi si ayahnya teh mau keluar nggak boleh, mau kemana ya? Mau nyari tambahan, nggak usah deh ya, waktunya buat aku di sini gitu. Kira-kira nyampe nggak Bu? Enggak. Apa? Berharap bagaikan apa? Kumuh merindukan bunga, sesuatu yang nggak mungkin ya. Jadi apa yang kita inginkan kudu harus ada ikhtiarnya, usahanya. Udah ikhtiar aja kadang ya Allah sudah usaha tapi kayak belum bisa juga gitu ya. Tapi kok nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan salah ikhtiarnya ya. Mungkin doanya kurang. Tapi udah dah tiap hari udah duha, udah baca surat Al-Waqiah, tapi kok rezeki masih segini aja ya. Luruskan lagi niatnya. Yang namanya baca surat Al-Waqiah, sholat duha untuk bukan mendatangkan rezeki,
ya untuk mendatangkan rahmat. Kan kalau udah tenang pasti rahmat itu melimpah kepada kita ya. Rezeki datang dari mana aja. Jadi luruskan niat, yang buka warung, yang punya toko, sholat duha dulu ya. Karena kalau nggak sholat duha kan nggak ada pelanggannya. Luruskan lagi niatnya ya, bukan untuk itu sebenarnya ya. Karena tanda bukti cinta kita kepada Allah yang wajib kita kerjakan, yang sunnah pun kita lakukan semaksimal mungkin ya, seperti itu ya. Jadi yang namanya sakinah mawaddah warahmah itu adalah keinginan setiap rumah tangga ya, dan harus ada ikhtiar usahanya ya gitu. Mungkin saya mau ngebahas tentang ini dulu, makna gak berurutan gak apa ya. Yang namanya cinta, apa cinta itu? Sakinah tadi apa? Ketenangan. Mawaddah apa? Cinta. Rahmah apa? Kasih sayang ya. Kalau udah cinta maka timbullah kasih sayang ya. Atau sudah kasih sayang pasti ada cinta ya. Kalau orang Jawa itu Witing Trisno Jalare Sosok Kulino, sering ketemu maka dia dapat cinta. Kalau saya enggak, Bu, saya nikah yang dijodohin yang cuma sebulan gitu ya. Jadi ketika dulu di pengalaman cerita sedikit ya. Jadi ketika datang jodoh itu antara mau nikah dan tidak sebenarnya. Tapi karena memang sudah panggilannya Allah gitu ya. Dan ketika ta'aruf itu cuma sekali ketemu itu pun nggak yang respect gitu ya. Gitu. Terus melihat kriterianya bukan kriteria saya banget gitu ya. Ya sudah, tapi kadar rumahnya sampailah di pelaminan gitu, sampailah Allah takdirkan, ya Allah ada ijab kabul, ternyata baru kan ketemu, setelah ijab kabul baru salaman ketemu si suami ya. Ya Allah ternyata ya begini ya. 6 bulan masih belum ada rasa suka tuh, Bu. Jadi wallahi benar gak ada rasa suka, jadi biasa aja gitu. Ketemu gak ada rasa rindu. Saya kan kerja ngajar ya, beliau kegiatannya sip-sipan, jarang ketemu. Biasa aja, tapi suatu ketika minta sama Allah, ya Allah sampai saat ini belum ada rasa cinta gitu, tolong tumbuhkan. Jadi saya minta sama Allah gitu, dan saya gak bernyantai-nyantai, minta sama Allah, ya Allah tunjukkan kalau ini yang terbaik, tumbuhkan rasa cinta dalam diri saya. Kalau beliau enggak, Bu, beliau cinta banget sama saya, Bu. Kata beliau ya, setelah pede, setelah menikah, tau gak ya, ayah tuh memperjuangkan kamu tuh, Masya Allah katanya. Yasin gak berhenti-berhenti, wah dipelet jangan-jangan. Jadi begitu cerita, setelah menikah tuh banyak cerita. Mulai tahu, oh sifat berkebiasaan beliau begini, oh begini, mulai tahu, Bu. Mulai belajar, jadi sama-sama belajar. Yang namanya rumah tangga itu memang sama-sama belajar. Pas ketika ada suatu hal kejadian gitu ya, yang memang melibatkan beliau banget, setelah 8 bulan, Bu, saya ingat banget, setelah 8 bulan saya baru cinta sama suami. Lihat hujan-hujan, ngangkatin barang-barang, pindahin dari sana ke sini dengan hiruk pikuk gitu ya. Ada orang tua yang lagi sakit, beliau tidak marah, sampai masih senyum. Ya tolong ini ya gitu. Insya Allah di situ, ya Allah gitu. Di saat hujan turun itu Allah melihat mata saya itu dibalikin sama Allah, langsung berbinar-binar, Bu. Mungkin kalau kartu udah tuing gitu ya, Allah gitu. Insya Allah saya cuma nangis gitu, dan di tengah hujan turun gitu, ya Allah ini suami saya ya gitu. Masya Allah, yang sampai saat ini tidak terlihat tampak marahnya gitu, tidak terlihat tampak lelahnya gitu ya, sampai saat ini, Bu. Mudah-mudahan beliau selalu diberi rahmat ya Allah ya, selalu diberi kesadaran untuk mendampingi istrinya gitu ya. Dan berkat doa dan support beliau, saya ada di sini gitu ya. Gitu. Jadi Ibu kalau kemana-mana, kalau ditanya orang yang paling berperan, jangan lupa Bu, sebutkan suaminya. Karena di balik kesuksesan kita ada doa dan support dari suami kita. Ya, sekalipun perbuatan baik, kalau kita tidak didukung oleh suami kita, tidak mungkin kita ada di sini, betul? Dan jangan lupa juga kita selalu berterima kasih kepada anak-anak kita. Ya, kegiatan saya full, Bu. Tapi alhamdulillah anak-anak ridho, sehingga saya bisa melakukan segala aktivitas, termasuk ibu-ibu semua. Ya, kayak kemarin telepon, Umi, aku cuma dikasih waktu sejam, tunggu ya nak, Umi masih ada lagi isi seminar. Gak lama lagi Umi, ternyata di jamnya dinaikin jadi 3 jam, cenah katanya. Alhamdulillah. Tapi Umi masih belum bisa telepon dulu ya nak, sebentar
dikasih amanah lancar, pasti berkat ada ridho dari mereka semua. Lain hal kalau kita belum menikah, pasti ada ridho dari orang tua. Sekarang kan kita udah pada menikah semua ya, surga kita udah kembalinya ke suami. Ya, seperti itu. Ya. Jadi yang namanya mawaddah ya, cinta itu Bu, kalau dalam ilmu psikologi nih ya, karena berpaduan nih ilmunya ya. Psikologi itu kalau cinta itu apa sih Bu? Apa cinta? Cinta itu rasa bahagia. Ya, tidak ada rasa sedih. Itu makna cinta dalam bahasa. Cinta itu bahagia, tidak ada rasa sedih, tidak ada tersakiti. Itulah makna cinta. Tapi kalau saya nikah sama si ayah ada cinta, tapi saya nangis wae gitu ya, dipertanyakan tuh, gitu ya. Nah, arti makna cinta tersendiri itu dia tidak ada rasa sedih. Cinta itu seperti itu. Makanya cinta itu siapa yang menciptakan? Allah. Ya, kalau kita sudah bisa mencinta sesuatu karena Allah, maka tidak akan ada tersakiti. Ya, gitu. Ada pernah cerita misalnya di sini ada nggak yang ngalamin cinta sama seseorang dia nikahnya sama yang lain? Tapi sampai saat ini saya masih cinta sama dia, gitu kan? Bisa jadi cintanya karena Allah. Hati-hati ya, gitu. Ibu cinta yang terlarang gitu ya, gitu. Jangan salah paham tuh ya, jangan salah memaknai ya. Jadi cinta itu adalah rasa bahagia, ya, rasa happy dan tidak tersakiti. Itu makna cinta. Lalu letaknya di mana cinta itu? Cinta itu letaknya ada dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Secara ilmu psikologi anatomi tubuh, ya, cinta letaknya ada di ujung rambut sampai ujung kaki. Kok bisa ya begitu? Bukannya ada di jantung? Di sini nggak ada yang tepat. Kalau saya ngisi, Ustazah bukannya cinta adanya di hati gitu. Nah, nanti kita bahas ya. Secara ilmu anatomi tubuh, ya, letaknya cinta itu ada dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Coba Bu, sekarang Ibu punya alis. Saya lihat punya semua. Ada yang nggak punya, bisa lihat tuyul katanya. Percaya nggak Bu? Enggak, cobain aja Bu. Kalau sakit jangan ditato lagi ya. Enggak ya Bu ya. Ya cuman ya nggak indah aja. Alis udah cantik dicintain sama Allah dihilangin ya. Ada tuh Bu sekarang aplikasi yang ngilangin alis. Saya pernah lihat anak-anak ini gak ada alisnya, ternyata aplikasi. Ada alis yang modelnya ke atas, ada yang ke bawah, ada yang lurus gitu ya. Ada yang ke bawah, yang ribet. Lagi marah. Makanya kalau anak-anak bikin karakter wajah tuh mainannya di alis sebenarnya Bu. Begini dia lagi marah ya. Begini dia lagi tersenyum. Datar, apa tuh datar, supaya datar. Ya, jadi cinta di situ. Ibu sekarang coba, alisnya ada kan dua ya. Ibu coba di pertengahan alis ini kan ada ya. Jadi di pertengahan alis ini di sini ya. Narik sedikit di sini. Nah, ini ada sebuah titik di sini. Ini tempat titiknya hormon. Titiknya hormon kebahagiaan di sini. Kayak kalau lagi pusing kan suka gini-gini sama kita ya. Tunggu yang mama lagi pusing. Apalagi dipijitin pakai obat gempok. Ya, udah dipijitin juga langsung sembuh. Ada di sini yang begitu. Saya mau Bu. Ya, jadi di sini tuh ada titik hormon di antara kedua garis ini, naik sedikit sebesar jempol. Ya, di sini. Ini ada yang namanya hormon di sini. Hormon kebahagiaan di sini, ya, sebesar jempol. Jadi kalau ibu-ibu punya jempolnya semakin besar, berarti hormon kebahagiaannya semakin besar. Sok kita lihat jempolnya. Jadi jangan pernah minder kalau punya jempol gede sekarang ya. Nah, apalagi punya jari semua jempol semua. Bisa minder ya. Itu rahmat dari Allah Bu. Berarti hormon endorfinnya semakin besar. Setiap hormon orang berbeda-beda Bu. Hormon setiap manusia berbeda-beda.
ya. Tuh. Paham ya sampai sini ya? Nah, gimana jantungnya? Karena yang memompa darah kita itu adalah jantung. Ya, jadi kebanyakan orang bilang kalau hatinya sudah tenang maka tenang. Ya, kalau hatinya bersih maka badannya sehat. Gitu. Ya. Di sini tuh bukan hanya hormon itu aja Bu ya, endorfin aja, banyak dia hormonnya di situ ya. Ada dopamin, nggak usah dicatat Bu ya, banyak soalnya. Ada dopamin ya, terus apa lagi ada hormon endorfin, dopamin ya, terus ada apa lagi? Serotonin ya, banyak lah ya. Ya itu semuanya adalah hormon pembangun kebahagiaan. Di sini letaknya ya, sini. Tuh ya, jadi sepakat ya, gitu. Letak dari cinta itu adanya di situ, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Bu, kalau hidup kita tanpa cinta apa yang terjadi, Bu? Hampa. Ya. Tapi kalau dengan cinta terus nangis mulu, gimana? Mendingan hidup tanpa cinta apa dengan cinta nangis mulu? Ayo. Udah Widi senyum-senyum. Bingung dikasih pilihannya ya. Saya mah lebih milih cinta tapi bahagia. Ada pilihannya. Ya. Cinta-cintanya kita pasti kan ada yang namanya rumah tangga tuh ada naik dan turun. On off-nya ada. Ya. Cinta itu ibaratnya adalah on off-nya itu saklar ya. Gitu. Jadi kalau yang namanya saklar itu kan on off itu ada, bener Bu? Rumah tangga itu happy dulu nggak Bu? Ada nggak di sini saya tanya yang happy dulu Bu? Nggak ada pasti ya. Yang berantem mulu? Kalau ada usia banget ya. Rumah saya Bu. Kita sama-sama curhat. Ya pasti ada bahagia, ada sedih, ya ada emosi, ada sabar, ada ketawa, ada sedih. Itu sudah sunatullahnya begitu. Ya, tapi yang bikin itu semua siapa? Kita. Saklarnya ada di kita, on off-nya ada di kita. Ibarat lampu, udah siap nih, mau dimatiin nggak? Matiin, cetrek ke atas. Ya, udah malam nih, masa mau dimatiin aja kan nggak kelihatan? Biar terang, nyalain cetrek. Nah, itu. Ya, jadi saklarnya ada, on off-nya itu ada. Ya, jadi di dalam rumah tangga yang namanya masalah-masalah pasti akan ada. Setiap rumah tangga punya air mata masing-masing, ya. Tapi nggak perlu juga kita curhat ke orang lain, ya. Tapi sekarang ada pinter, udah nggak pada curhat ya. Orang konseling sepi sekarang ada. Curhatnya ke status. Aduh, aku sebel hari ini. Nungguin ya status ada yang komen nggak ya? Nggak ada, tambah sedih lagi dia. Ya jadi sekarang mah dunia handphone tuh lebih dibutuhkan daripada dunia konseling. Ya begitu, jadi semuanya serba ke status ya. Ya jadi seperti itu. Nah kunci dari kesuksesan rumah tangga agar sakinah mawaddah warahmah yang pertama adalah komunikasi. Ya komunikasi. Jadi komunikasi itu amat penting. Gak mungkin orang gak bisa komunikasi Bu. Ya pasti komunikasi itu ada ya. Enggak, suami saya kan gak pernah komunikasi, orangnya pendiam, datar ya gitu. Tapi kan pasti ya, pasti kan ada ya sentuhannya, walaupun nggak secara lisan. Walaupun nggak secara lisan kan ada sentuhan, itu pun termasuk komunikasi. Ya, ditanya, Pak sudah makan? Ah dia mah datar dah. Itu komunikasi, ya. Jadi jangan selalu menyangkut pautkan komunikasi hanya dengan ucapan saja. Komunikasi itu banyak caranya. Kita dikasih mulut dan dikasih BL kita, ya body language, bahasa tubuh kalau kita bilang ya, sentuhan touch itu bahasa tubuh. Jadi itu pun termasuk komunikasi. Caranya setiap orang komunikasi beda-beda. Ada yang modelnya disentuh, ya ingat kemarin pelajarannya ya. Yang melankolis mah harus disentuh, ya cup gitu. Kalau sakit gak bisa, kenapa gitu? Ya, jadi harus ada yang dengan sentuhan, ada yang cuma ditegur dong udah jadi penyemangat lagi. Beda-beda setiap orang ya, termasuk diri kita. Kita pengennya diapain, gitu ya. Nah, komunikasi dalam arti bahwa
ya. Kalau di dalam artinya itu fisik. Jadi mawaddah itu cinta, tapi dia secara physically, ya. Cinta itu secara fisik. Coba ibu nikah sama si ayahnya dulu, lihat fisik gak? Gak mungkin kalau nggak lihat fisik. Aku matai satu kan gak mungkin mau, bener ya? Aduh, ngomongnya kakak juga mau nikah mau, ya? Bener? Iya gitu. Pasti melihatnya fisik ya. Fisik itu seperti itu, ya. Fisik dari zahirnya kita, kepinginnya yang cantik-cantik, kepinginnya yang ganteng-ganteng, gitu ya. Pengennya yang bening-bening, yang putih-putih, gitu ya. Tapi ada juga yang suka hitam manis, kayak saya. Karena dapetnya hitam manis. Jadi ya udah kadong. Kalau udah 20 udah kadong, udah terlanjur gitu ya. Bisa kanan kiri bentok gitu ya. Ya, jadi secara fisik itu dilihat dari wajah, tutur bahasa, sentuhan, bicara, akhlak, itu namanya fisik. Ya, dari situlah timbul rasa cinta, mawaddah. Ya, seperti itu. Sepakat ya Bu ya? Sepakat. Sudah paham ya, gitu ya. Jadi fisik seperti itu. Terus gimana kalau kita punya pasangan yang dia pendiam aja ya? Tapi kan pasti bisa ngomong, Bu. Gak mungkin selamanya diem terus, patung gitu mah ya. Miniku yang gitu. Pasti bisa ada ngomongnya, ada bahasanya. Seperti itu ya. Jadi mawaddah itu cinta yang dilihatnya dari seperti zahirnya fisik. Ya, termasuk akhlak. Ya, seperti itu. Nah, di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya, ada 4 kriteria, 4 yang diharuskan ketika kita menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Masih ingat Bu? Ingat tuh kalau mau menikah, karena udah lupa ya. Pertama, katanya dilihat dari apanya? Dari apa? Lijamaliha, ya. Artinya jamal, ya, cantik, ganteng, ya, kalau orang Medan bilang ganteng, ya. Dilihat dari fisik, boleh nggak? Boleh, karena biar kita punya keturunan yang baik, ya. Seperti itu, karena kita mah bukan malaikat ya, kita mah masih punya hawa nafsu. Hawa nafsu ibu-ibu saya tahu, lihatnya bening-bening, ya. Karena saya juga begitu, ya. Senangnya wangi-wangi, betul. Benar nggak? Senang nggak suaminya di rumah kalau bau? Enggak. Nah, kita jangan protes doang. Ayam ada, ngomongin apa ya gitu kan? Ya jangan ngomong dong, kita beliin lah parfum, ya. Jadi caranya begitu, cara perhatian kita kepada suami ya. Ya, jadi kriterianya pertama melihat fisik wajah, cari yang baik-baik. Yang berikutnya adalah nasab, ya, 4 tuh ya kriteria dalam Islam. Di dalam Islam dalam sebuah hadis dilihat dari wajah, fisik. Yang berikutnya nasab, ya. Nasab itu penting karena untuk keturunan kita, ya. Yang berikutnya adalah lidiniha, yaitu apa? Agama. Ya, lidiniha, agama. Di antara keempat itu yang paling diutamakan adalah agamanya, ya. Fisik, terus oh iya, sama satu lagi limaliha itu adalah kekayaan, ya, kekayaannya. Jadi kita juga boleh tuh melihat seperti itu, diperbolehkan. Ya, kekayaan itu bukan berarti nikahnya sama pengusaha, kalau ada pengusaha saya nggak nikah, bukan, ya. Lihat kekayaan itu cara memandang secara mawaddah, ya, secara memandang secara cinta. Dari keempat kriteria ini kalau dilihat dari kekayaan, bagaimana kita seorang istri bisa memanage penghasilan suami sehingga kehidupan kita berkecukupan. Ingat ya, bukan kekurangan, berkecukupan atau berlebihan. Cukup, ya. Kalau cukup kan enak ya. Kalau berlebih bingung itu pasti uangnya mau dikemanain ya. Akhirnya apa? Hambur-hambur, ya. Keberkahan rezeki itu bukan terletak dari banyak atau sedikitnya, tapi dari kecukupannya. Cukup bisa ngasih orang tua enak, cukup bisa ngasih tetangga kanan kiri yang belum mampu, bisa. Ya, cukup untuk bisa kita refreshing, cukup untuk sodako dan sebagainya. Itu namanya cukup. Itu yang namanya berkah. Ya, jadi konsep kita di sini, di mindset kita udah
Ya, itu udah namanya berkah, bukan serba banyak. Dilihat dari kacamata mawaddah, kekayaan itu dilihatnya dari bisa memanage penghasilan suami. Ya, kalau kurang pasti kurang mulu. Ya. Nah, tuh ya. Jadi kita balik lagi ke komunikasi. Ibu, komunikasi itu kalau secara ilmu kan kita udah sedikit-sedikit belajar ya. Sudah ada yang tahu suaminya karakternya apa? Ayo, udah nanya-nanya apa belum di rumah kemarin? PR dari saya tuh kemarin. Udah nanya-nanya belum? Ya, yang orangnya yang penonton apa itu? Penonton pragmatis ya. Ya kan? Siapa kemarin yang penonton? Yuk kita mulai ulang review ya. Penonton pragmatis ya, biasanya apa Bu? Damai ya. Orangnya nggak mau ribet ya. Betul ya. Ngalahan ya, udahlah gitu, nggak mau ada konflik gitulah ya. Pokoknya kalau orang pragmatis tuh begitu gitu ya. Orang-orang yang nggak mau ribet ya. Jadi apa adanya gitu ya. Pasrah gitu, seperti itu ya. Biasanya kalau dia ngomong tuh bagaimana, jadi banyak dipikirin Bu. Mau ngapa-ngapain terus kalau dia begini gimana ya. Kalau orang-orang pragmatis tuh begitu. Kan kalau saya ini gimana ya, jadi dipikirin dulu baru dikerjakan. Betul begitu? Betul ya, begitu. Nah, kelemahannya adalah mageran orangnya ya. Mager gitu, kalau lagi nggak mood gitu, males gitu ya. Itu orang-orang pragmatis ya. Cepat lelah ya, cepat lelah. Dan yang paling utama dari orang-orang sifat pragmatis itu adalah takut salah. Lakuin ini ntar takut gitu ya. Nah, mulai itu ya, tahu diri kita ya. Nanti kan kemarin PR-nya suruh lihat pasangannya. Kalau ada pasangannya, kalau yang nggak ada lihat pasangannya ya. Terus berikutnya lagi, apa lagi kemarin? Sutradara ya. Skenario dulu deh, skenario yang bikin cerita tuh apa? Skenario melankolis dia ya. Ya, melankolis tuh biasanya kalau itu matanya ke bawah gitu ya. Dia sempurna orangnya. Terus apa lagi kalau orang melankolis tuh? Detail. Ya, sempurna, detail. Ya, mut gitu. Hidupnya tuh begitu kalau orang melankolis ya. Kelemahannya dia yaitu ya suka takut salah, sama cepet capek. Ya, kalau orang melankolis itu kan detail hidupnya. Naruh anu, biasanya dia di sini, tiba-tiba satu kamar sama temennya asal banget tuh. Jadi masalah tuh Bu, bagi orang-orang melankolis. Rasanya kayak enak tidur, ya hatinya udah gelatah. Taruhnya di situ dong, gitu kan. Udah iya maaf lupa. Ketemu sama orangnya sakwitis, udah ya happy terus bawaan iya maaf nggak minta maaf, cuma cengenges gitu ya. Tambah sakit hati. Besok dia begitu lagi ya. Mau apa? Buka tutup pasta Pepsodent nggak ditutup. Kalau orang melankolis tuh Bu, detail ditutup tuh Bu. Ngeliat di kamar mandi, si adek ya kagak ditutup nih. Bisa jadi kita melankolis tuh gitu ya. Jadi detail banget. Dia nggak suka tuh lihat-lihat yang kayak gitu. Makanya orangnya udah capek. Karena apa? Nggak sesuai sama hati dia lihat gitu. Itu kelemahannya ya kalau orang-orang melankolis gitu ya, seperti itu. Dan biasanya kenapa? Kalau apa-apa tuh nanya, ini kenapa? Kalau dia begitu itu kenapa? Jadi banyak bertanya ya, seperti itu. Sedikit lagi ya, review yang kemarin. Apalagi Bu? Sutradara apa? Koleris ya, betul. Wah, Ibu berarti pintar nih, Masya Allah. Apa-apa itu bentuk wujud belajar itu ya, daripada yang ngobrol. Masya Allah. Tegas ya, orang-orang koleris itu biasanya tegas, cepat, prinsip ya, detail juga orangnya ada di situ semua ya. Cepat ambil keputusan. Tuh, orang-orang yang koleris ya. Gimana sih sutradara ngatur-ngatur? Kamu ntar begini ya, jam berapa? Cepet datang ya. Gitu. Itu tuh orang-orang yang apa namanya suka mengatur, koleris tuh begitu ya. Seperti itu bahasanya apa? Kalau bertemu dengan orang-orang yang koleris itu biasanya apa? Buat apa? Kita bikin apa? Apaan itu? Gitu. Pasti banyak bertanya apa dan apa. Ya, biasanya seperti itu. Ya, kelemahannya tidak sabar ya. Orangnya tidak sabaran tuh kalau orang koleris, mudah emosi ya. Orang koleris tuh ya.
Yang terakhir artis sanguinis. Nah, ini sanguinis ini orangnya super humble, banyak dikenal orang ya. Makanya jangan heran kalau keluarnya dia sejam bisa jadi 2 jam. Pasti itu sanguinis, dia betah di luar gitu ya. Banyak temennya friendly. Jangan takut kalau datang acara apa-apa dia nggak ada punya temen. Makanya kalau kita suruh nungguin yang suaminya sanguinis tuh seneng banget tuh. Karena apa? Dia nggak akan bete. Kecuali 3 hal ya. Dia lapar, ngantuk. Kalau laki-laki kan otaknya begitu ya Bu, udah pernah disampaikan ya, otaknya lapar, ngantuk, ya otak mengatur itu otak laki-laki. Jadi jangan pernah kita ngatur laki-laki. Jangan suka ngatur-ngatur suami, ya. Tapi harus diingetin, dah Umi, gimana caranya? Pakai bahasa kalbu, ya, gitu. Bahasa kalbunya apa? Senangkan dulu hatinya. Kalau kita lagi mau ngomong nih, komunikasi, ingat Bu. Jadi ke komunikasi nih ya, sekarang masuk ke poin komunikasi. Laki-laki itu Bu, kalau dari mana-mana itu butuh 10 menit untuk rileks. Betul nggak Pak? Bapak mau di belakang. Betul. Jadi 10 menit itu mereka butuh untuk relaksasi. Jadi kalau dari kantor, dari masjid sekalipun, dari mana-mana datang ke rumah, tok, udah seharian nih, ditanya, Pak capek ya? Padahal kita udah senyum nih, Pak mau makan apa Pak? Gitu. Apa aja? Padahal kita udah senyum, sisi Bapak nggak lihat-lihat udah senyum, ini udah cakep gitu. Ya suami pulang kita sambut kan ya dengan pakaian yang bagus gitu kan nanya. Tadi di kerjaan ngapain aja ya? Biasa aja. Itu 10 menit Bu begitu. Jadi jangan baper kita harus tahu ilmu ya. 10 menit baru bisa calling down laki-laki. Ah tapi enggak ada Mi gitu. Misalnya ustazah suami saya mau pulang langsung happy katanya. Pak gimana? Oh enak gini-gini. Bohong. Pasti udah stretching duluan tuh di luar. 10 menit tuh pasti. Pasti udah kemana dulu untuk menenangkan. Karena apa? Istri saya banyak pertanyaan kalau pulang. Istri saya ribet, banyak nanya dan sebagainya. Pokoknya. Jadi si suami yang cerdas dia nyari tempat dulu untuk stretching meredam. Makanya dia pulang di rumah senyum-senyum. Nah ya, nanti kalau suaminya pulang sudah ada senyum-senyum, ayo, Bapak dari mana? Ya gitu. Jadi begitu Bu. 10 menit jangan ditinggal suami kita. Ya, kalau nanya, Pak mau minum? Ya, tapi udah suguhin. Jangan nanya lagi Pak mau minumnya apa? Dingin apa Pak? Oh, pusing dia. Dah, tahu kan kebiasaan kita ya, suami sukanya apa? Dah, ya mau minum ya. Ya mau bikin kopi, kalau istrinya gitu, ya mau bikin kopi ya. Udah bikin aja. Habis dari situ jangan lihat kuenya ini, udah taruh aja. Gitu. Kalau saya itu suami pulang nggak terlalu banyak nanya Bu. Bahkan saya kadang saling udah, terus tanya mau bikin kopi udah, tapi tetap ada di sampingnya. Tetap sampai kita pancing-pancing gitu ya, senyum-senyum. Gitu. Jangan kalau kita makan udah senyum lebar gitu ya. Pak mau minum apa aja. Ini si Papa mukanya begitu kan, kita senyumnya udah beda tuh, turun dikit. Pak mau apa lagi? Udah deh apa aja gitu. Udah mulai tuh. Kayak ini mendingan saya nggak senyum, balik baru 5 menit balik ke dapur ya. Sampai 10 menit ditinggal. Jangan begitu. Karena laki-laki begitu Bu. Ya 10 menit untuk bisa beradaptasi kembali. Ya. Terus kalau laki-laki kosakata dalam sehari itu hanya sampai 7.000 sampai 9.000 paling banyak, itu pun jarang. Kalau perempuan 20.000. Oh. Jadi bapak-bapak harus paham ya kalau istrinya cerewet ya. Karena memang begitu kodratnya ya. Jangan aduh si mama cerewet banget ya. Karena memang sudah kodratnya dari Allah, kita dikasih bahasa dalam sehari 20.000. Kalau 20.000 belum keluar semua, makanya banyak
Ya buncit-buncit dikit mah nggak apa-apa walaupun nggak ya karena memang gitu. Kalau ada yang itu ya itu gay dia Bu. Karena ini ilmunya yang apa ya meramu ini adalah yang menelitinya adalah pakar ilmiah. Kalaupun ada yang begitu dia perhatian kayak perempuan, dia sensitif banget, lembut, mudah nangis, tapi dia tegak badannya gitu, itu gay Bu. Jadi pilih mana soal itu? Mendingan badan tegak tapi nggak terlalu perhatian nggak apa-apa ya. Buncit tuh, buncit aja katanya itu ya, tapi perhatian nggak apa-apa ya. Daripada semuanya ada tapi bukan normal, seru. Ya begitu. Jadi apa? Komunikasi itu kita harus memahami cara bagaimana berkomunikasi dengan suami. Ya, jadi suami itu butuh berapa Bu? Butuh 10 menit untuk bisa berkomunikasi. Otak kanannya, kalau laki-laki yang lebih berkembang itu adalah otak apa Bu? Kalau otak apa? Kan ada otak kanan, ada otak kiri. Nah, cara kerja otak juga beda-beda Bu ya. Kalau laki-laki dengan perempuan itu beda ya. Kalau otak laki-laki biasanya lebih cenderung yang keluar duluan adalah otak kanan ya. Kanan itu tempatnya apa? Main, santai ya. Komunikasi kok jadi ke otak kanan Bu, karena benar ya, ini harus kita pahami dulu. Main, santai, apalagi tuh happy ya, itu otak kanan. Makanya kalau punya anak laki-laki ya, sebelum usia 18 tahun dia masih begitu tuh ya, kayaknya dibilangin kayak gandrut gitu ya, padahal memang settingan otaknya begitu. Udah mulai 18 tahun mulai tertata detail tuh hidupnya, mulai otak kirinya berperan. Otak kiri itu tempatnya apa Bu? Detail ya. Otak kiri itu tempat-tempatnya teratur gitu ya, stucknya dari A sampai Z udah mulai teratur gitu. Otak kiri ya, analisa, otak analisa, otak kiri itu sudah mulai menghitung-hitung ya, ada uang jajan aku segini gitu ya, udah dihitung-hitung tuh. Anak laki-laki kalau udah kuliah tuh udah mulai paham tuh, mulai cari uang tuh susah ya ternyata. Kalau diajarin dari usia 8 tahun 9 tahun, mama tuh ayah tuh cari uang susah deh, kamu jangan jajan dulu, nggak masuk tuh Bu. Laki-laki mah nggak bisa ya, jadi mau berbusa mulut juga nggak nyampe Bu gitu, karena memang otaknya settingannya otak kanan. Beda sama perempuan. Kalau perempuan dari kecil otak kanan kirinya udah hampir seimbang secara berkembangnya, walaupun nanti ada yang lebih dominan otak kanan atau otak kiri. Tapi ya sekali lagi, otak perempuan, otak kanannya itu tidak seperti otak laki-laki. Ya, otak kirinya tidak seperti otak laki-laki. Ya, menganalisanya lebih cerdasan otak laki-laki dibanding otak perempuan. Kalau perempuan, otak kanan kirinya sudah bisa keluar di masa kecil, ya, atau yang lebih cenderung biasanya otak kiri, ya, menganalisa. Makanya kalau anak perempuan disuruh nyapu ngerti itu Bu, ya, Dek lipetin baju, anak perempuan nggak bisa, beneran. Pasang kanji, anak perempuan usia 3 tahun nggak bisa. Anak laki-laki Bu, jago kalau ada yang bisa, ya. Jadi emang susah. Saya dulu di TK Bu, jadi beda anak laki-laki dan perempuan, dia nggak bisa masukin tangan kanan kirinya aja, dia untuk settingan kiri mana kanan mana susah, butuh proses. Ya betul ya, masukin celana gitu ya, pakai kaos kaki gitu, karena memang gitu otaknya ya. Cuman memang Allah ciptakan tetaplah derajatnya lebih tinggi dari segi otak aja laki-laki, karena otak kiri perempuan tidak sejago otak kirinya laki-laki, mana bisa dan sebagainya. Oke, kalau si ayah ngasih keputusan udah sampai ke depan tuh ya. Kalau kita baru segini doang gitu ya, ngasih keputusan misalnya efeknya segini. Tapi kalau suami udah sampai jangka panjang tuh, walaupun diem suami itu menganalisanya jauh ke depan ya. Dan otak laki-laki itu dia otak tengah di sini nih ya, gabungan otak ini kan ada namanya di sini ya. Otak tengah itu kalau laki-laki itu lebih tipis ya dibanding otak tengahnya perempuan. Saking tipisnya makanya dia hanya bisa mengerjakan satu fokus ya. Lurus aja tuh gitu. Otaknya benda di sini, otaknya tanggung jawab ya. Di sini otaknya lapar ya, otaknya di sini relaksasi. Jadi di sini. Oke, kalau misalnya kemana-mana si suami itu detail. Kalau apa-apa pasti dia sekitar butuh berapa ya, 10 detikan
Ya jangan sakit hati kalau tidak direspon secara total, masih pergi ke sini. Pak, nanti kita pergi ya, jam berapa aja deh, terserah ke sini terus. Ya, itu udah settingannya, kita jangan baper. Ya, caranya bagaimana komunikasi yang baik ketika dia sudah relax di sini baru kita didengarin omongannya. Dikasih apa biasanya? Kalau laki-laki relaxnya di sini. Kunci semua itu adalah relaksasi di sini. Ya, maaf kalau kita misalnya melakukan hubungan intim ya. Jangan dikasih dulu, kan harus begini ya, kan begini ya, begini. Jangan, relaksasi dulu aja. Dia hormon endorfinnya dia keluar. Ya, sehingga ketika sudah rileks, dikasih masukan apapun bisa masuk. Ya, jangan baru-baru mulai udah, tapi ntar ya kalau masakin air panas aku loh ya, aku dingin mandi. Tapi ntar besok temenin aku loh ya, udah banyak tuh poin-poinnya. Dijamin suaminya buru banget, lama banget sebentar. Ya, jadi begitu ya otaknya, settingannya. Nah, perempuan, cara komunikasi perempuan juga si bapak harus paham. Kita punya yang namanya hormon. Hormon itu bisa berubah-ubah ketika kita masa menstruasi. Ya, jadi ada ya, kalau laki-laki tidak ada hormon itu, ada tapi tidak banyak. Nah, ketika menstruasi itu biasanya kita ngalamin yang namanya bad mood ya. Ya, hampir semua rasanya seperti itu. Kalau nggak bad mood, badan tuh rasa capek dan sebagainya. Ya, karena memang hormon itu sama Allah diciptakan untuk memperbaiki tubuh kita gitu ya. Ketika haid kan semua sel-sel hormon tuh lagi dikuras gitu ya, seperti itu. Jadi si suami pun harus paham kalau si mamahnya lagi kurang bad mood loh, ini tanggalan. Makanya si bapak tuh harus tahu masa menstruasi istri itu kapan. Ya, gitu. Jadi kadang kan suami kalau lagi menstruasi seneng banget gangguin tuh, ya. Gangguin apa? Tahu kita lagi lagi bete, tapi ada aja diganggu. Para ahli di dunia meneliti Bu, ternyata kalau laki-laki itu seneng banget ganggu istri, yaitu ketika apa? Sering kentut. Ada nggak yang suka kentut sama istrinya? Kalau kentut aja gitu ya, ya ada kan? Bu, jadi kan hal itu hal momen indah sebenarnya. Walaupun susah ya, saya juga baru mulai belajar. Dulu kalau kentut, si ayam yang kentut aja masokan gitu. Laki-laki kan nggak suka tuh Bu ngeliat wajah kita mukanya melotot. Gak suka. Secantik apapun kalau udah melotot dia gak suka. Sewangi apapun badan kita kalau kita udah melotot dia gak suka. Ya, betul Pak? Ya gak suka dia, makanya jangan semarahnya kita jangan melotot Bu. Ya gitu, gimana marah melotot gitu? Merem. Si ayam tuh ya. Jadi gitu, dia kan gak suka udah melotot gitu ya. Terus mukanya datar ya, perempuan mah gak datar. Tapi kalau laki-laki memang mukanya datar. 10 menit pertama muka laki-laki datar. Kalau perempuan tidak. Perempuan itu cantik Bu. Dalam 10 detik berubah wajahnya. Ya, khusus dapat telepon misalnya dari temennya atau dari gurunya. Iya Ustazah ya, adanya naik. Iya Ustazah. Ya, dalam berapa detik? 10 detik ya, dalam 10 detik itu bisa 6 kali berubah karakter wajah perempuan. Kalau laki-laki 10 detik hanya 3 berubah. Tuh, perbandingannya 3 banding 6. Ya, jadi perempuan tuh begitu gitu ya. Jadi paling gak suka laki-laki itu melihat wajah istri datar. Sewangi secantik apapun kalau datar melotot dia gak suka. Ya, gitu. Jadi kalau perempuan itu emang mukanya berubah-ubah gitu ya. Cantik, makanya kita harus bersyukur kita jadi perempuan. Coba kalau mikir muka kita datar. Saya udah makan. Silakan makan. Ampun Bu, suami juga. Tapi kan ayah udah makan. Udah. Ntar udah dikit lagi. Gak apa-apa Bu, senang sebenarnya lagi dimain-mainin sama suaminya. Tahan gak kamu ya 10 menit gitu. Seperti itu ya. Jadi komunikasi kita harus tahu ilmu. Ya. Mungkin dari komunikasi ini saya hanya mau mengembangkan bahwa laki-laki butuh waktu 10 menit untuk bisa untuk cooling down, tenang kembali ya. Jadi pelan-pelan, dan otak laki-laki itu adalah
hipotalamus di sininya, ya, di pusat kan ya, di sini pusat ada di tengah sini. Kita pun sama. Kalau kita ininya lebih tebal Bu, sehingga kita dalam sehari bisa mengerjakan dalam sekaligus. Tuh hebatnya Masya Allah ya. Lagi masak bisa sambil jemur hujan, hujan ya. Lagi ngepel gitu ya, iya ada tamu kayaknya ya. Maka lagi masak, kita lagi masak ada di kompor, ada kecoa lewat di belakang itu. Kecoa dia kecoa mana? Ya bertanya ke laki-laki. Dia lagi main gadget, dia nggak paham. Itu masa nggak ada tuh lagi mama takut. Nggak ada mah orang dia lagi main gadget, ya atau main mobil-mobilan nggak bisa. Gitu. Tapi kalau anak perempuan dia kasih deh. Iya mah sebentar aku cari. Tuh, yang kita harus paham cara berkomunikasi dengan laki-laki dan perempuan. Yang berikutnya biar sakinah mawaddah warahmah selain komunikasi adalah sama-sama belajar. Yang menciptakan sakinah mawaddah warahmah kita harus sama-sama belajar. Baik si ayah ataupun si istri harus sama-sama belajar. Ya. Tuh, kalau enak makanya ada pasangan suami istri yang sama pembelajar tuh enak gitu ya. Sama-sama datang taklim yuk, ada seminar bisa di sekolah kan suka ada seminar ya. Seminar bagaimana mengatasi masalah anak dalam hal gadget. Ini mah udah mama aja belajar si papa enggak. Tapi kalau dua-duanya datang enak. Tapi bukan berarti nggak bersyukur ketika saya doang masih bagus diizinin untuk ikut seminar. Nanti ada baru kasihkan ke suami. Ingat cara komunikasinya, suami tidak suka diperintah, ya tidak suka digurui gitu. Jadi pakai cara tips yang baik. Ya, misalnya untuk fokusnya kirim data kita, si bapak lagi megang handphone, mau ngajak ngomong tuh susah banget. Kirimlah screen foto kita, ya gitu kan, atau ya gitu kan, nambah jadi WA kan, gitu. Aku mau ngobrol, ya udah sih kenapa pakai handphone, jadi gitu. Ya cara komunikasinya apa yang dia sukai di situ lewatnya. Anak laki-laki pun begitu, ya. Jadi kita sama-sama belajar. Kayak sekarang kan lagi belajar, ya, belajar bagaimana memahami karakter laki-laki si suami seperti itu, ya. Oke, sedikit lagi palingnya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya. Selain itu, kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Ya. Jadi tidak ada konsep apapun yang tidak melibatkan Allah menjadi lebih baik ya. Jadi hadirkan selalu Allah di dalam rumah tangga kita. Ya. Kalau kita selalu menghadirkan Allah di dalam setiap kehidupan kita, niscaya Allah akan memberi kemudahan. Jadi Allah lagi dan Allah terus. Ya, moto tuh ada kayak moto kita. Kalau saya gitu tuh pokoknya. Jadi selalu Allah dan Allah, ya, kembalikan semuanya kepada Allah. Kita berantem, kembalikan semua kepada Allah. Ya. Kita lagi sedih, kembalikan kepada Allah. Kita lagi bahagia, kembalikan kepada Allah. Karena semua yang terjadi sama diri kita itu atas izin Allah. Ya, jadi mengembalikan, melibatkan Allah dalam segala urusan kita itu adalah sebuah keharusan. Kalau rumah tangga kita mau jadi tentram, ya, mau sakinah mawaddah warahmah. Ya, kalau yang namanya kasih sayang nanti akan timbul dengan sendirinya, ya. Ya, kalau udah cinta, insya Allah ya, gitu kan, kasih sayang timbul dengan sendirinya. Tapi kasih sayang yang seperti apa yang timbulnya karena harus baik, yaitu kasih sayang yang semuanya bersumber dari Allah. Ya, ketika kita bilangin istri, suami ngebilangin istri, bilanginnya dengan rasa kasih sayang karena Allah. Nyuruh perintah pakai hijab pun perintahnya karena Allah, bukan karena biar saya dihormatin gitu ya. Jadi cintanya semua karena Allah, insya Allah sampai kepada hatinya masing-masing. Seperti itu, ya. Terus 5 menit lagi mungkin ya. Setelah kita mencintai semuanya karena dasarnya karena Allah, maka akan berkasih sayang semuanya karena Allah yang akan melahirkan sebuah keluarga yang harmonis. Ya, sama ketika kita marah sama anak, marahnya kita karena Allah. Gimana coba marah karena Allah Bu? Beda tipis tuh, karena marah karena kita pengen dihormatin, kesel sama karena Allah. Ya, udah ada yang bisa membedakan belum Bu? Kalau marah kita karena Allah, kita tidak suka dia berjauhan dengan Allah. Kita tidak suka dia mengenduakan Allah. Contoh, ya, kalau misalnya dia lagi main, terus udah waktunya sholat, dia nggak pulang. Marah kita karena Allah.
Iya. Nah, yang tadi saya sampaikan itu ada corpus callosum ya, itu otak tengah, otak tipis itu corpus ya. Nah, otak tengah ini namanya corpus callosum ya, dia lebih tipis ya daripada otak perempuan. Otak perempuan lebih tebal, diciptakan oleh Allah seperti itu. Ya. Ya, seperti itu udah. Insya Allah ada yang mau bertanya? Cukup Ibu? Cukup, insya Allah. Ada yang mau bertanya? Boleh, mangga gitu ya. Kalau sudah cukup maka kita akhiri. Oke, seperti itu ya. Mungkin ada sedikit catatan kaki dari saya ya. Nah, ada catatan sedikit. Nah, membedakan antara laki-laki dan perempuan kalau sedang marah di cara komunikasi ya. Kalau perempuan kalau lagi marah itu tidak suka jujur ya, karena perempuan itu secara ilmu teoritis bahasa tubuh dia harus 3 kali ditanya ya. Misalnya mama marah enggak, teteh marah teh enggak, pasti biasanya memalingkan wajah kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki ayah lagi marah ya, iya. Laki-laki kan ngerti deh bu, anak-anak kita atau ya, karena memang settingannya begitu. Kalau perempuan butuh 3 kali ditanya, mama marah ya? Enggak. Terus nungguin ditanya lagi tuh bu, ah beneran marah ya, maafin aku ya. Iya sih, maka begitu udah mulai tuh, gitu kan? Iya maafin aku, bapak nggak ngerti aku, gitu kan? Karena anak perempuan itu suka gitu. Jadi dari pertanyaan 1, 2, sampai 3 baru keluar. Itu bedanya kalau komunikasi dengan anak laki-laki dan perempuan. Kenapa harus disentuh? Ya, di-touch gitu. Kalau laki-laki kalau marah ya marah gitu ya. Ya, itu palingnya catatan sedikit dari saya untuk bahasa komunikasi. Ya, untuk menciptakan sebuah keluarga yang samarak, mawaddah warahmah itu adalah pertama komunikasi. Mungkin saya lebih banyak menggali tentang komunikasinya ya hari ini karena memang di bidangnya adalah untuk psikologi ya, seminar parenting gitu ya. Jadi cara komunikasi yang baik yang benar itu seperti apa. Yang berikutnya sama-sama belajar ya. Biar tercipta komunikasi yang baik kita sama-sama belajar. Termasuk hari ini kita lagi belajar ya. Sama Bu, saya walaupun ilmunya begitu ya, memang turunannya sudah tahu dari psikologi, tapi kan belajar memahami karakter itu baru 10 tahunan kesini mungkin ya Pak ya. Jadi mulai sama belajar gitu. Karena kalau ilmu psikologi itu ilmu yang terus berkembang ya, yang ilmunya terus berkembang sesuai kenapa? Karena objeknya adalah manusia, otak yang setiap hari berubah-berubah. Tidak seperti ilmu matematika ya, 2 kali 2 ya 4 dari dulu begitu. Rumusnya persegi sisi kali sisi ya begitu gitu. Enggak, kalau ilmu tentang brain otak itu berkembang tiap hari. Makanya kita harus belajar setiap hari agar komunikasi yang kita bisa lakukan di dalam keluarga bisa tercipta dengan baik. Ya, setelah itu memahami dan libatkan Allah di dalam setiap kegiatan kita di rumah tangga. Insya Allah kalau kita udah amalkan itu, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Yang namanya cinta, kasih sayang ya, kebahagiaan, ketenangan pasti ada. Ya, jadi mulai banyak memahami lawan bicara kita. Walaupun ada jengkel-jengkelnya, sama. Saya balik lagi ya, kemarin habis ngasih materi ini. Ingat, anak kadang nyebelin ya. Ada aja wajah nyebelin ya, entah dari anak, entah dari suami. Suami pun gitu, pasti kan istri nyebelin. Dan satu kuncinya, suami paling suka dengan senyum. Ya, suami tidak suka dengan melototan cemberutan. Ya, jadi harus senyum. Jangan sampai suami dapat senyumnya dari tempat lain. Ya, misal stretching 10 menit gak di rumah dulu. Si papa dari tadi kan pulang kalau suami saya selalu bahagia Umi. Berarti dia udah melakukan stretching di luar gitu ya. Lihat istrinya belum ketemu, gak pernah senyum. Ada tetangga, Pak pulang, iya gitu. Lihat senyum si tetangga, jangan sampai begitu gitu ya. Jadi senyumlah di hadapan suami. Ya, senyumnya itu ya bertahap gitu ya, walaupun tidak bisa sekaligus. Tapi si suami pun harus ingat ada masa-masa si istri tidak bisa senyum ya, ketika lagi apa? Lagi menstruasi, karena hormon testosteronnya lagi keluar ya. Hormon yang bikin
insya Allah ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan saya adalah orang yang selalu dirindukan. Dirindukan kita untuk bisa berjumpa. Karena salah satu kecintaan karena Allah itu adalah ketika tidak berjumpa merasa dirindukan. Bukan kebalikannya, ketika tidak berjumpa alhamdulillah. Ketika datang ya dia datang. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang yang di situ ya. Gitu. Maka sebarlah selalu kebaikan dengan senyum dan sebarkan salam. Dan yang terutama adalah akhlak, gestur kita. Karena yang teladan dalam diri kita itu adalah dari keteladanan, ya. Memberikan contoh itu adalah keteladanan, bukan dari kata-kata. Orang tua kita di dulu sekolah nggak tinggi bu, ya. Pastinya kebanyakan ya nggak terlalu tinggi, mungkin ada. Tapi bisa mendidik dengan anak dengan baik karena apa? Teladan, ya, keteladanan. Bahkan sampai sekarang aja mungkin masih dipakai, gitu ya. Yang kita nggak tahu ilmunya, tapi dari dulu teh itu dipakai, gitu. Contohnya apa misalnya? Kayak balikin tempat kalau bejana gitu ya. Kalau orang tua kita mungkin dulu kalau malam itu kayak bejana itu ditebal-tebalin juga, tutupi. Kita nggak tahu tuh ilmunya, tapi kita pakai gitu. Ya artinya mereka nggak bilang nanti kamu kalau udah gede, kalau udah malam tutupin, kan nggak mungkin orang tua kayak gitu. Tapi apa yang kita lihat ya contoh. Oh iya ternyata begitu. Sampai sekarang akhirnya tahu ilmunya di dalam sebuah hadis bahwa kalau ada sesuatu yang tidak ditutupi maka yang mengisi adalah jin. Contoh air. Kita mau nyuguhin suami kita minum atau anak kita minum. Kan gak biasanya sekaligus diminum ya Bu ya. Ya iya tuh kalau sudah lama. Misalnya ya gak langsung dihabisin gitu sampai lupa tidur. Maka tutup. Biar apa? Biar tidak ada sesuatu yang masuk ya. Itu dari segi ilmu kesehatan. Tapi kalau dari ilmu segi agama, hadis gitu ya, dia tidak diisi dengan jin. Jin itu suka dengan sesuatu yang rongga-rongga kosong. Hati-hati, kamar kosong, hati-hati ya. Makanya diisi kamarnya. Makanya jangan punya rumah gede-gede kalau anaknya sedikit. Hati kosong, parah banget itu, beneran. Ya, pokoknya ada rongga-rongga itu senang. Ya, yang berlubang-lubang dompet kosong istighfar ya. Taruhin ayat kursi di situ. Biar enggak ngobrol, biar kita enggak senewet gitu lihat dompet, aduh. Tapi kalau yang dilihatnya ayat kursi istighfar, ya Allah dompet kosong, astagfirullahaladzim, baca ayat kursi ya. Makanya kita juga harus banyak istighfar ya. Kalau apa yang kosong, termasuk suami baru pulang dari mana itu banyak istighfar buat kita. Karena di dalam sebuah hadis itu setan itu gak akan pernah tinggal diam kalau istri dan suami berkumpul. Nah, istri dan suami berkumpul, setan itu gak akan pernah bisa tinggal diam. Dia akan membersihkan dari atas, bawah, penjuru, kanan, kiri, ya. Makanya si istri kalau suami baru pulang banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Oh si ayah udah bunyi langsung astagfirullahaladzim. Biar ketika buka datarnya lewat kita enggak baper. Ya, kan ada aja tuh. Udah tahu ilmunya nih ya, suami sebelum ngerti. Saya setan. Ya enggak juga harus sebelum. Jadi benar-benar astagfirullahaladzim itu kepada Allah. Tapi itu istighfar yang kasih sayang karena Allah, bukan karena sebelah mas suami. Ya. Astagfirullahaladzim. Ulah nggak bawa apa-apaan. Astagfirullahaladzim. Bukannya daftar gitu ya. Karena sayang, ya Allah biar tidak diganggu rumah tangga saya. Astagfirullahaladzim. Karena harus kasih sayang karena Allah. Ya, tutup terus semua berjana-berjana ya. Air minum. Kalau nggak ada penutupnya bagaimana? Dibentengi dengan ta'awun. Ya, misalnya lagi nyuruhin tamu, aduh nggak ada tutupnya nih. Terus tamunya ninggalin mau ke masjid gitu. Cari tutup nggak ada. Bentengi dengan ta'awun. Sehingga setan itu nggak masuk ke minuman ya. Karena kalau sudah masuk diminum sama kita, udah gitu minum yang nggak pakai ta'awun, pakai tangan kiri pula udah langsung menyerang di dalam tubuh kita ya, mengalir ke seluruh tubuh kita. Sehingga apa? Emosi terus kita, ngantukkan terus kita. Saya mah kayak emosi nih gitu ya. Saya mah kayaknya nggak ada jinnya, soalnya saya jarang marah gitu. Tapi dia tidur mulu, dibawa dia ke taklim hanya merusannya. Bisa jadi ada jin di dalam tubuhnya. Rukiah ya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak hal yang
juga masih belajar. Yang baiknya diambil, yang kurang baiknya ya ditinggalkan, ya. Karena segala sesuatu yang baik itu lahirnya dari Allah. Ya, yang tidak baik lahirnya bukan dari Allah, tapi dari kelemahan dari setiap manusia itu sendiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Muslimah MT Baitur Rahman